Lah masa orang bilang ngantuk menghina? Kenapa Panji yang komika itu menghibur, membeli kritik yang sehat kepada masyarakat kok lalu dilaporkan gitu ya. Itu ya seumpama Anda tersinggung pun dibilang ngantuk, kan saya bukan menghina. Bagaimana dengan polisi yang segera mengumumkan bahwa ini diproses dan akan memanggil terlapor dan segala macam? Menurut Pak Mahfud bagaimana itu? Iya, menurut saya polisi seharusnya tidak buru-buru. Lebih baik polisi profesional aja. Jangan ragu-ragu, legal standing-nya apa. Kamu kok hanya mengadukan Panji, wong sebelum Panji ada juga yang bilang seperti Panji. Misalnya kayak ini dijelaskan aja, kamu legal standing-nya apa. Dan tidak usah manggil-manggil juga. Kalau setiap laporan manggil orang, itu setiap hari ada laporan, masa mau dipanggil semua? Kalau sudah tidak masuk akal gitu, oh itu tidak ada legal standing. Tidak usah dicabut juga, tidak apa-apa. Sudah tidak ditindaklanjuti, kan itu baru laporan juga. Pak Mahfud posisinya bagaimana? Betul ingin mengatakan ingin membela Panji? Dan saya sudah membela dengan kemarin katakan dengan pernyataan kemarin itu suatu membela, pembelaan. sekarang saya membela lagi gitu. Kalau gitu apa saran Pak Mahfud terhadap Panji yang mungkin saat ini ada di New York menyaksikan tayangan kita? Tenang-tenang aja, ketawa-ketawain aja gitu. Aneh, nggak punya legal standing. Kenapa dia mengatasnamakan Angkatan Muda Muhammadiyah? Angkatan Muda NU, Pak. Angkatan Muda NU dan Aliansi Muda dan Muhammadiyah. Aliansi Muda Muhammadiyah. Saya lihat di TV dia bilang, ya saya ini kan santri juga, santri NU. Meskipun santri jalanan gitu, saya nggak tahu santri jalanan itu seperti apa. Dia bilang saya santri tapi santri jalanan, berarti dia bukan santri pesantren. Ada terminologi lain santri. Dia santri bilang jalanan. begitu kan di TV, iya. Santri jalanan gitu. Bukan pengurus NU, merasa dia bisa mewakili orang NU, iya kan? Ya. Kan tidak punya legal standing. Tidak punya legal standing. Tidak punya. Kenapa dia? Karena Saya aja warga NU merasa tidak apa-apa kok. Kamu merasa, misalnya ya, saya kan warga NU juga. Iya. Lagi-lagi Mahfud MD angkat suara terkait pertunjukan Mensreya Panji Pragiwaksono. Mahfud MD mengkritik kepolisian yang terlalu buru-buru memproses laporan dua orang aneh yang melaporkan Panji terkait materi pertunjukan stand up Panji yang bertajuk Mensreya. Mahfud MD menegaskan siap untuk membela Panji Pragiwaksono dalam kasus ini. Apakah ada perbuatan pidana dari kegiatan yang bertajuk tanda kutip Mensreya tersebut? Pasal yang diterapkan dalam laporan ini adalah KUHP baru, ya. Panji kali ini dipolisikan oleh dua orang yang mengaku sebagai Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Apakah pelaporan itu akan berdampak serius dan berlanjut bagi Panji? Baik, saya akan jawab itu dulu, tetapi nanti kita flashback ya. Sebenarnya apa yang bisa atau selama ini dianggap bisa ditudingkan oleh orang yang mengaku merasa dirugikan terhadap Panji ini. Nah, yang pertama, Angkatan Muda NU dan Muhammadiyah yang mengajukan laporan itu, menurut saya aneh, tidak punya legal standing. Kenapa dia mengatasnamakan Angkatan Muda Muhammadiyah, Angkatan Muda NU, Angkatan Muda NU dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Aliansi Muda Muhammadiyah. Saya lihat di TV dia bilang, ya saya ini kan santri juga, santri NU. Meskipun santri jalanan gitu, saya nggak tahu santri jalanan itu seperti apa. Dia bilang saya santri tapi santri jalanan, berarti dia bukan santri pesantren. Ada terminologi lain santri. Dia bilang jalanan. begitu kan di TV, iya. santri jalanan gitu. Tapi begini, kenapa dia kalau dia bukan pengurus NU merasa dia bisa mewakili orang NU, iya kan? Ya. Kan tidak punya legal standing. Tidak punya legal standing. Tidak punya. Kenapa dia? Saya aja warga NU merasa tidak apa-apa kok. Kamu merasa, misalnya ya, saya kan warga NU juga. Iya. Kok kamu ngajukan? Kan harusnya yang merasa dirugikan tuh organisasi. Tapi sekarang organisasi pun kan tidak bisa mengajukan. Harus pribadi yang betul-betul dirugikan kalau itu namanya delik aduan. Iya kan? Nah, kalau memang itu masalahnya, bahwa pernyataan Panji soal tambang itu memecah belah NU, kenapa dia kok melaporkan Panji? Kok tidak Akil Sirat sama Din Samsudin aja? Karena Akil Sirat tokoh NU, pengurus NU, bilang itu
tambang itu enggak mendidik bagi NU, merusak bagi NU. Kan bilang begitu. Kenapa tidak laporkan Nakhil Siraj saja, kok orang komika gitu dilaporkan. Yeah. Sama sekali itu hanya mengada-ada, tidak bisa menurut saya untuk itu ya. Nah, lalu mari kita kembangkan ini. Karena di TV saya lihat tuh ada anggota DPR yang berdebat bahwa orang bilang ngantuk itu menghina orang. Loh, masa orang bilang ngantuk menghina? Misalnya saya bilang, Mas Rizal, Anda ngantuk gitu. Menghina enggak itu? Ya, saya merasa tidak. Merasa tidak kan? Saya kan memang manusiawi, saya mengantuk. Gitu. Dan ngantuk itu bukan perbuatan jelek, bukan situasi jelek. Sehingga seumpama Anda tersinggung pun dibilang ngantuk, kan saya bukan menghina. Wong itu masalah keadaan biasa ngantuk. Tapi kan ada yang menafsirkan gini nih, itu kan ngantuk itu konotasinya kan ptosis. Ptosis itu semacam penyakit, penyakit akibat sesuatu lah terjadi. Bahkan ada yang menyebut itu ada kaitannya dengan kelelahan, banyak pikiran. Ada juga yang mengaitkan dengan masalah kejiwaan. Kalau betul ptosis seperti itu, berarti Panji tidak menghina, karena Panji jangan bilang ngantuk. Yang menjelaskan arti ptosis itu yang menghina. Kalau itu dikaitkan dengan masalah kejiwaan, masalah penyakit yang tidak boleh diketahui orang, Panji hanya bilang ngantuk gitu. Loh itu kan Pak, analoginya kan ptosis. Di dalam hukum pidana itu tidak boleh ada analogi. Hukum pidana yang di dalam ilmu, di dalam KUHP lama, di dalam KUHP baru, dilarang keras menggunakan analogi. Misalnya orang ngantuk, lalu disamakan dengan orang gila. Orang ngantuk disamakan dengan orang pecandu narkoba. Orang ngantuk disamakan dengan orang pemabuk. Nggak bisa. Jadi harus definisinya harus jelas itu. Iya, ya? Nggak bisa ada kata lex serta, lex scripta. Rumusannya harus jelas, substansinya harus jelas. Itu prinsip dalam hukum pidana. Sehingga kalau dalam hal itu nggak bisa juga si Panji ini dikatakan telah menghina misalnya Gibran atau tapi Pak Mahfud, Muhammadiyah NU gitu. Yang dilaporkan oleh dua orang ini bukan soal penghinaan seperti tadi ya. Jadi dia seperti yang dijelaskan oleh polisi itu berkaitan dengan pasal 300 dan atau pasal 301 KUHP dan atau pasal 243 KUHP tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama. Oke, kalau itu yang dimaksudkan kembali. Kenapa dia melaporkan Panji yang sudah jelas-jelas itu komika? Kenapa tidak melaporkan Nakhil Siraj? Kembali ke tadi yang tadi bahwa kan? dia bisa Nakhil dia tidak Siraj punya yang internal mengatakan bahwa ini merusak. Si Den Samsudin, Bushro Mokodas di Muhammadiyah juga enggak bagus itu. Gitu. Kenapa tidak dia yang dilaporkan kalau memang itu, dan itu sudah jauh lebih dulu. Soal kritik terhadap tambang dan segala terhadap macam. tambang dan karena sebagainya. Panji dalam mensreanya itu mengatakan ini semacam balas budi gitu. Nah, itu yang mungkin dilaporkan. Jadi menurut Pak Mahfud itu bisa lebih berlaku juga kepada yang lain gitu ya. Yang lebih dulu mengatakan. Iya dong. Yang mengatakan begitu bahwa ini sudah banyak kok yang mengatakan. Saya kira Panji mengambil dari orang ketika masih banyak kalau dikejar di YouTube bahwa itu kan karena dukungan politik. Ya, Panji selalu punya referensi Pak untuk mengatakan. Karena tukar menukar politik. Saya kira Panji bisa cari, kita aja bisa cari gampang kok. Siapa yang bilang bahwa tambang itu adalah kompensasi politik? Panggil aja, sudah banyak di situ yang muncul. Kenapa harus Panji yang dilaporkan? Orang NU sendiri, orang Muhammadiyah sendiri ada yang meributkan, dan itu tokoh-tokohnya. Kenapa Panji yang komika? Itu menghibur, membeli kritik yang sehat kepada masyarakat kok lalu dilaporkan gitu ya. Itu satu. Yang kedua, ada problem akademis deh, bisa benar bisa tidak. Menurut saya, Panji ini tidak bisa dilaporkan dalam kasus ini ke Polri atau dipidanakan. Karena apa? Ini menyangkut asas legalitas. Asas legalitas itu bunyinya nullum delictum nulla puna sine previa lege punale. Tidak bisa orang itu dipidanakan karena sesuatu yang belum ada aturannya lebih dulu. Ada aturannya lebih dulu dalam undang-undang. Nah gini, kalau Panji ini mau dilaporkan dengan KUHP baru, kan ini sudah diucapkan sebelum berlakunya KUHP baru. Persis. Berarti belum ada asas legalitasnya. Kalau mau diancam dengan KUHP yang lama, ini sudah tidak berlaku. Mau pakai pasal apa? Kan gitu kan. Meskipun ada juga
secara teoritis bisa Pak ada pemindahan pidana. Oke, nanti diuji di pengadilan. Kalau saya nggak bisa dong. Itu mutlak di dalam hukum pidana itu nggak boleh kalau belum ada melakukan sesuatu yang belum dilarang. Kayak dulu orang minum narkoba apa gitu kan nggak dilarang karena belum ada aturannya. Begitu ada undang-undang psikoterapika kena. Tapi sebelum itu orang dagang ganja, beli narkotik, kan nggak ada. Karena itu tadi sebelum ada aturan nggak boleh dihukum orang. Ini sama, ini aturannya udah hilang. Yang lama kalau mau dikatakan pasal 310 ya, penghinaan, pencemaran nama baik dan itu udah hilang pasalnya. Mau dipakai apa? Terjadi saat itu menggunakan pasal itu pada saat itu. Tapi ini sudah tidak ada kehilangan objek. Tapi ada yang mengatakan, oh bisa Pak, itu kan substansinya masuk lagi. Berarti hukum baru itu tetap bisa diberlakukan. Nanti kita uji di pengadilan karena memang ada juga di dalam praktek pengadilan dan kemarin dikatakan tuh di pengadilannya Nadiem Makarim ada asas lex vivaria. Lex vivaria itu artinya jika suatu saat hakim dihadapkan pada fakta ada dua hukum yang bisa diberlakukan, maka hakim bisa memilih yang lebih ringan. Yang lebih ringan. Iya. Misalnya kasus korupsi. Korupsi sudah ada tuh di KUHP yang baru. Misalnya ya jenis tertentu korupsi. Tapi ini masih berlaku loh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah dalam keadaan begini nih bisa hakim mempertimbangkan tapi lihat faktanya lebih berat kemana. Itu juga ada di pengadilan. Nah oleh sebab itu tidak bisa juga dikatakan misalnya ya kasus Panji. Kok itu tidak bisa loh. Karena hukumnya udah berhenti. Loh kalau begitu kasus lama sebelum KUHP baru berlaku hilang semua dong. Nah itu pertanyaannya. Enggak, karena undang-undang lama itu masih berlaku. Yang dicabut tuh KUHP. Okay. KUHP lama diganti KUHP baru. Sedangkan undang-undang terorisme masih berlaku, undang-undang narkoba masih berlaku, undang-undang korupsi masih berlaku, undang-undang pencucian uang masih berlaku. Semua jenis kejahatan masih undang-undangnya masih berlaku. Jenis perkara tertentu kan. Yang ada undang-undangnya tertentu. Lingkungan hidup masih berlaku. Perpajakan masih berlaku. Itu berlaku undang-undangnya aja. Itu masih berlaku undang-undang masih. itu. Jadi yang saya maksud tadi kalau kasusnya Panji ini sama-sama ada di dalam KUHP lama dan baru. Betul. Nah itu aja sebenarnya tidak usah. Jangan berpikir gembira. Oh yang undang-undang lama udah dicabut semua sejak tanggal luar, nggak bisa. Itu hanya KUHP-nya, yang undang-undang khusus itu kan masih berlaku semua. Kalau kemudian pandangan Pak Mahfud begitu, apalagi tadi mengatakan bahwa dia nggak punya legal standing, lalu pertanyaan kemudian bagaimana dengan polisi yang segera mengumumkan bahwa ini diproses dan akan memanggil terlapor dan segala macam? Menurut Pak Mahfud bagaimana itu? Iya, menurut saya polisi seharusnya tidak buru-buru. Tetapi memang kita harus paham ya. Polisi itu kalau dilapori, kalau diam, dibilang malas-malas atau dibilang memihak karena bukan temannya. Dan ada kalau aturannya. bekerja juga dikritik. Oleh sebab itu lebih baik polisi profesional aja. Misalnya kayak ini dijelaskan aja. Kamu legal standingnya apa? Dan tidak usah manggil-manggil juga. Kalau setiap laporan manggil orang, itu setiap hari ada laporan. Masa mau dipanggil semua? Kalau sudah tidak masuk akal gitu, oh itu tidak ada legal standing. Tidak usah dicabut juga, tidak apa-apa. Sudah tidak ditindaklanjuti, kan itu baru laporan juga. Meskipun di dalam praktek ada kritik. Sekarang ini di kepolisian itu ada istilah dumas, ada istilah laporan. Gitu. LP, laporan polisi. Di laporan polisi. Ada istilah dumas. Ada yang katakan itu overlap gitu. Tetapi itu tidak penting. Maksud saya, logika public common sense itu akan mengatakan kalau ini tidak masuk ini untuk diperiksa lebih lanjut, kan gitu aja. Jangan ragu-ragu untuk mengatakan ini tidak bisa dilanjutkan. Gitu. Iya, jangan ragu-ragu. Legal standing-nya apa? Kamu kok hanya mengadukan Panji, wong sebelum Panji ada juga yang bilang seperti Panji. Kok dibilang memecah belah agama dan penodaan agama dan sebagainya. Kan tinggal buka. Sekarang Anda buka PP Muhammadiyah siapa yang menolak tambang. Lalu muncul nama Din Syamsuddin. Sama dengan yang dikatakan Panji itu. Banyak sekali Pak itu ya. Siapa yang bilang bahwa itu komunitas politik. Muncul lagi banyak itu di podcast semua gitu. Kok tidak dia yang lebih dulu ngomong kok sekarang jadi ke Panji? Kan gitu kan. Dalam episode kemarin kita juga salah satu yang viral potongan Pak Mahfud itu ketika Pak Mahfud mengatakan, Panji tenang, Anda tidak akan kena dengan ini. Kalau kena, saya akan siap membela Anda. Pak Mahfud posisinya bagaimana? Betul ingin mengatakan ingin membela Panji? Dan saya sudah membela dengan kemarin katakan dengan pernyataan kemarin itu suatu membela. pembelaan. Sekarang saya membela lagi.
gitu. Itu maksudnya bukan sebagai pembela di pengadilan dan segala Nggak macam. bisa, bukan? kalau itu harus pengacara. Oke. Pembelaan itu kan bisa diberikan sekarang aja saya sudah bilang itu legal standingnya nggak ada tuh yang anak mengatakan angkatan muda dan sebagainya itu. Dan mengapa kok Panji yang lebih dulu dong seharusnya, jangan-jangan Panji niru itu kan gitu kan gitu. Termasuk juga soal asas legalitasnya itu tadi mungkin masih bisa diperdebatkan, tetapi ya memang aturannya begitu, tidak boleh seorang itu dihukum tanpa ada aturan yang lebih dulu sudah mengaturnya dengan lex serta dan lex scripta. Kalau gitu apa saran Pak Mahfud terhadap Panji yang mungkin saat ini ada di New York menyaksikan tayangan kita? Tenang-tenang aja, ketawa-ketawain aja gitu. Insya Allah enggak lah. Karena kalau sampai itu terjadi ya tragedi dong. Lalu mau hukum apa ke depan kita ini? Orang bergurau aja enggak boleh. Dulu saya cerita ya. Ya. Zaman Pak Harto tuh orang ngeri ke Pak Harto aja enggak apa-apa loh. Sampai ada cerita begini, mungkin sudah pernah saya ceritakan ketika suatu saat, ini cerita anekdot nih, berkembang di kalangan dosen-dosen di Jogja itu. Suatu saat Pak Harto naik helikopter bersama Harmoko, para menteri. Tiba-tiba helikopter itu jatuh. Semua menteri mati, tinggal satu Pak Harto terengah-engah. Lalu ditolong oleh seorang petani, selamat Pak Harto. Sesudah Pak Harto selamat ditanya, Pak, kenapa kamu nolong saya? Ya demi kemanusiaan. Ya terima kasih ya, kamu udah nolong saya, kata Pak Harto. Kamu minta apa ke saya? Minta apapun saya beri. Terus memangnya Bapak bisa memberi apa ke saya? Saya seorang petani kecil. Apa aja kamu minta, saya beri. Siapa sih Bapak? Kok bisa memberi apa saja? Siapa Bapak? Saya Soeharto. Oh kalau begitu saya minta satu aja. Jangan bilang kepada siapapun bahwa saya menolong Bapak. Karena saya bisa dibunuh orang kalau saya menolong Bapak. Gitu aja. Nggak ada yang dihukum begitu. Ya. Sama aja. Ya. Itu kan humor-humor politik. Anekdot yang bagus itu menjelaskan. Lah iya. Cerita itu berkembang menjelang-jelang jatuhnya Pak Harto itu di Jogja, di mana dosen-dosen itu kalau cerita semua udah mati dari water. Pak Harto sendiri yang diselamatkan oleh seorang petani kecil gitu. Yeah. Begitu tuh kan sebenarnya keras sekali tuh ngeritik, tapi enggak apa-apa tuh. Pada waktu itu